Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah karena kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung. Mengapa demikian? Karena kita pada tahun ini dipertemukan dengan Ramadan 1442 Hijriah. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan pada saat kita mengakhiri bulan Ramadan 1441, satu tahun yang lalu. Banyak di antara saudara kita, teman kita, yang tidak kebagian atau tidak bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Tentunya ini harus kita syukuri bersama. Tapi sekaligus juga kita berharap Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Oleh karenanya, di sepertiga bulan terakhir, 10 hari terakhir, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, sampailah kita pada saat yang ditunggu-tunggu umat Islam seluruh dunia, yaitu kita menantikan malam Lailatul Qadar. Malam yang memiliki berbagai keutamaan dan keistimewaan. Tepat pada malam Lailatul Qadar, seluruh umat Islam berharap bisa mendapatkan keberkahan. Akan tetapi, kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Malam Lailatul Qadar merupakan malam penuh ampunan. Malam di mana Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala atas amal kebaikan kita, atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga tidak heran jika umat Islam semakin antusias melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah sunnah. Pada malam tersebut terdapat banyak keutamaan bagi umat Islam. Paling tidak ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 1. Dengan demikian, sudah jelaslah bagi kita bahwa Lailatul Qadar atau Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran, surat Al-Qadr, ayat 2 sampai ayat 3. Surah Al-Qadr menggambarkan Lailatul Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu, di mana malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Kalau kita berhitung matematis, maka
Saya mengambil perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud bahwa 1000 bulan setara dengan 84 tahun 4 bulan, yang itu merupakan umur standar manusia. Kita membayangkan, andai saja seorang hamba Allah mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, di mana dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, maka seolah-olah dia beribadah dan melakukan kebaikan selama seumur hidup atau 84 tahun 4 bulan. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, sungguh beruntung orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengannya ia bisa melipat gandakan umurnya. Andai saja dia hidup dengan umur 80 tahun, maka ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia seolah-olah beribadah selama 84 tahun ditambah ibadah-ibadah yang sudah dilakukan selama hidupnya. Maka sungguh beruntung orang atau hamba Allah yang senantiasa mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Keutamaan yang ketiga adalah pada malam itu dosa umat Islam akan diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya, istighfar kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menarik dan patut atau harus kita kejar betul-betul. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji jika kita sholat pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu. Oleh karenanya, ketika Idul Fitri tiba, kita kembali suci sebagaimana bayi yang barusan lahir. Tanpa dosa, tanpa amal yang buruk. Keutamaan yang keempat, malam Lailatul Qadar adalah di mana malam tersebut dipenuhi dengan berkah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-5, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Keberkahan pada malam Lailatul Qadar itu menjadi semakin lengkap, semakin bermakna atas ibadah-ibadah kita. Kemudian keutamaan yang terakhir atau keutamaan yang kelima, bahwa pada malam itu adalah merupakan malam yang penuh kebaikan. Malam tersebut dianjurkan bagi umat Islam untuk mengerjakan ibadah dan amalan baik dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Akan tetapi bagi mereka yang mengabaikan malam tersebut, tentunya kita bisa tahu juga bahwa orang tersebut adalah orang yang merugi karena melewatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dan keutamaan. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, bagi kita yang sudah paham dengan atau tanpa Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, kita senantiasa mencontoh Nabi untuk itikaf agar mendapatkan segala keutamaan dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, saya mengajak kepada diri saya dan juga para pemirsa sekalian, mari kita segera mengikuti itikaf dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa hidup mulia bersama Ramadan dengan amal yang berguna
sehingga dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah Allah Subhanahu wa taala. Saatnya seorang hamba untuk segera bersimpuh, duduk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.